hamba bisa datang ke Baitullah. Sedangkan untuk mengais rezeki, untuk kehidupan sehari-hari, jangan panggil nyawaku sebelum hamba bisa datang ke Baitullah. Beda agama, Iya, warga keturunan, iya, bukan siapa-siapa diumrohkan dianggap sebagai seorang ibu. tolong. Walaupun beliau seorang Andika Sutejo, berlainan akidah, tapi saya tahu persis akhlak beliau. Maaf ya Pak Ustadz, lindungi seorang Andika Sutejo, lindungi keluarganya, lindungi perusahaannya, karena beliau sahabatnya banyak. Katakan bahwa ini hadiah buat kamu Bu Wiwi, ini bagi saya luar biasa Pak Ustadz, luar biasa sekali. Saya punya majikan yang benar luar biasa. Pemirsa, tamu kita ini namanya Mbak Wiwi Irianawati. Saya kenal lama sejak saya jadi penyiar radio, berreview kemudian mu'alaf, dan kemudian kenal Islam. Puncak diuji betul, dia sakit, dan puncaknya beliau kena kanker. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun beliau sangat pas-pasan, sehingga berjualan roti, berjualan kaki lima, dibantu oleh keluarganya. Tapi Allah memberikan bantuan saat kondisinya sakit dalam puncak. Justru keimanannya mulai tambah. Dia bertemu dengan seorang mahasiswa. Sudah diketemukan karena saya juga maaf karena keluarga kami begitu susahnya. Saya ini Hong Kong, jadi saya pernah kerja di Hong Kong demi mencukupi keluarga. Dan ini ada sesuatu. Ini bentuk rezeki, rezeki yang halal, ikhlas. Aku bantu untuk jenengan bikin pondok, ya. Ojo nganggep iki sithik ya Mas ya. Iya. Tapi paling ndak niat Bu Wiwi. Semoga menjadi bermanfaat untuk orang kita semen sak rong sak lu Mas ya. Tolong diterima ya. Iya. Iya. Dari bukan siapa-siapa. Saya yang dulu tidak mengenal Islam. Cuman kalau saya dengar adzan, khususnya sore, mau maghrib itu, kalau saya dengar adzan itu, hati saya itu bergidiknya itu kagum, bangga, senang sekali. Tapi saya nggak tahu adzan ini, karena dari keluarga saya nggak ada yang mengajarkan saya tentang Islami. Jadi sama dia itu bekerja tidak ada 5 bulan, Iya, sakit diobati, betul. diumrohkan, Iya, ya, Masya Allah. Padahal dia bukan siapa-siapa, betul. ya, pekerjaannya memasak, Iya, tapi oleh dia diberangkatkan saya, umroh, benar. sakitnya diobati, kemudian masih diberi sangu untuk pulang dan sebagainya. Alhamdulillah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya kedatangan tamu, sahabat lama saya. Dia dulu seorang warga keturunan, kemudian beliau masuk Islam, menjadi mu'alaf, kemudian dia menikah dengan orang Islam. Setelah keluarganya atau suaminya wafat, dan kemudian teruji dia dengan penyakit kanker payudara. Hidayah Allah datang, hidupnya serba susah, tetapi kemudian Allah memberikan hidayah. Dia pun pergi umroh. Yang mengumrohkan bukan orang Islam, tapi dulu waktu dia bergaul, seorang mahasiswa Satya Wacana. Dia bekerja di sana, tahu keadaannya, dan kemudian beliau diberangkatkan umroh. Bisa diceritakan Bu Wiwi sejarahnya? Oh iya, terima kasih Pak Haji. Jadi sekitar tahun 78, 79 saya mengenal seseorang. Beliau adalah Chinese, orang Palembang. Dia kuliah di Satya Wacana. Ya, dari pertemanan ini sampai beliaunya ini sukses, benar-benar sukses. Nggak tahu berapa lama kita nggak ketemu ini, tiba-tiba nyambung. Dan alhamdulillahnya
saya tuh ditawarkan untuk bekerja ke beliau, dan ternyata yang saya tahu Padahal belakangan ini, waktu disuruh bekerja itu keadaan Bu Wiwi, umur dan keadaan fisiknya gimana? waktu itu kalau bisa dibilang ya gimana ya Pak Kiai, kalau saya itu bilang sakit, ternyata saya nggak sakit. Tapi kalau dibilang saya sehat dengan postur tubuh yang masih bisa dibilang tinggi, agak gemuk, tapi sebetulnya saya memang ada rasa-rasa nggak nyaman. Tapi ya namanya manusia ya, tetap kita jalankan rutinitas gitu aja. Saya diberi tanggung jawab tugas seperti apa, ya udah saya jalankan apa mestinya. Tapi ya dengan berlalunya sang waktu ini, dengan saya bekerja ini, fisik saya tuh kelihatan lemah, jadi kayak mata gandul, kelihatan pucat dan sebagainya. Akhirnya saya merasa bahwa kok ada sesuatu yang nggak sehat dalam tubuhku. Saya sempat resign waktu itu Pak Kiai, sempat resign. Saya ditanya sama majikan saya, alasannya apa, wong kerja baik-baik mau keluar. Saya bilang kayaknya dalam tubuhku tuh ada yang nggak menyehatkan. Akhirnya saya bilang ada sesuatu ada benjolan di payudara bagian kiri atas. Waktu itu kecil, kalau saya meraba itu kecil sekali. Berselang 2 hari kemudian saya didaftarkan, waktu itu saya kan kerjanya di Jakarta Pak Kiai. Saya didaftarkan di Santo Carolus. Ya, setelah melalui medical check up. Berarti ini, yang biaya juga dia ya? Iya, majikan saya. Masya Allah. Iya, majikan saya. Iya. Dan waktu itu juga sudah ketahuan memang ada sesuatu benjolan ini tadi yang memang harus diambil. Tapi karena Pak Kiai saya juga orang benar dari Jawa, saya juga punya keluarga di Jawa, akhirnya saya bilang bahwa lebih baik saya resign, biarkan saya operasi di Jawa Tengah aja karena ada saudara. Ya dengan penuh pertimbangan sebenarnya, kalau di perusahaan itu saya harus masak untuk 400 sampai 50 karyawan. Kalau waktu itu bisa dibilang saya ini orang utamanya yang di bagian dapur, saya keluar, bagaimana dengan karyawan yang lain? Kan pertimbangannya seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya saya serahkan ke anak buah saya beberapa orang. Jadi sebelum saya keluar itu saya ada beberapa karyawan yang saya arahkan. Terus padahal kerja di sana nggak lama ya Di Jakarta Pak? di Jakarta nggak lama itu ya? Iya, saya terus terang kerja di daerah Tangerang, di Udah kawasan berapa lama itu Kampung. kerja di tempat? Waktu saya bekerja itu, saya masuk Februari, ada gejala-gejala itu di bulan Mei. Iya, di bulan Mei, jadi tenggang waktunya sekitar 5 bulan ya Pak Ustadz ya, 5 bulan. Waktu itu juga puasa saya masih di Jakarta itu. Jadi sama dia itu bekerja tidak ada 5 bulan, Iya, sakit diobati, betul. diumrohkan, Iya, ya, Masya Allah. Padahal dia bukan siapa-siapa, betul. ya, pekerjaannya memasak, Iya, tapi oleh dia diberangkatkan saya, umroh, benar. sakitnya diobati, kemudian masih diberi sangu untuk pulang dan sebagainya. alhamdulillah, iya. Dan ini yang jelas begini prinsip saya Pak Kiai. Saya dari bukan siapa-siapa, saya yang dulu tidak mengenal Islam. Cuman kalau saya dengar adzan, khususnya sore mau maghrib itu, kalau saya dengar adzan itu, hati saya itu bergidingnya itu kagum, bangga, senang sekali. Tapi saya nggak tahu adzan ini, karena dari keluarga saya nggak ada yang mengajarkan saya tentang Islami. Tapi saya itu kok senang sekali. Ya, dan alhamdulillahnya saya dapat suami juga orang Islam, alhamdulillah. Kemudian setelah suami meninggal, saya bekerja pun alhamdulillah dalam pekerjaan itu bisa dibilang banyak muslimnya juga. Jadi saya kasih masukan, gimana ya di perusahaan seluas ini kok tidak ada pengajian. Saya usul, ternyata di situ diadakan pengajian. Ya itu bagi saya alhamdulillah, karena itu juga disetujui dengan majikan saya. Iya. Karena Setelah intinya niatnya pulang baik. umroh, Iya. pernah mendatangi dan nemuin Mas siapa yang namanya Mas? Ini majikan saya. Iya, majikan saya ini adalah Pak Andika Sutejo. Pak Andika Sutejo. Iya, ya. dia Chinese, ya, keturunan dari Palembang. Iya. Dia adalah direktur utama. Iya, sudah ada. Iya,
di Tangerang. Di Tangerang ya. Iya, di Tangerang. Beda agama, Iya. warga keturunan, Iya. bukan siapa-siapa diumrohkan dianggap sebagai seorang ibu. Alhamdulillah. Setelah Mbak Wiwi pulang umroh, Iya. laporan sama Mas siapa tadi? Pak Andika. Pak Andika. Iya. Beliau gimana? Kebetulan kan saya ikut perjalanan umroh ini kan dari Jakarta Pak Kiai. Iya. Jadi segala sesuatunya kan saya ngurusnya di sini. Jadi nanti paspor sudah selesai saya kirim ke beliau, beliau yang ngurus. Jadi nanti sebelum pemberangkatan saya diminta datang ke sana dan saya terus terang dipanggil di rumah beliau. Jadi saya terus terang bukan dianggap orang lain tapi dianggap keluarganya. Jadi bisa jadi satu. Tidurnya pun maaf, bener-bener saya tuh tidurnya malah satu ranjang dengan mamah beliau. Masya Allah. Iya. Dan sampai sekarang bahkan kemarin siang beliau tetap telepon saya, dia tetap pantau saya. Iya. Terus nyiptain buku ini ya? Iya Pak. Nyiptain buku ini. Ini tentang Perjalanan. namanya Ibu Wiwi Rianawati ya. Iya. Ini tentang apa itu? Begini Pak Ustadz, ada beberapa teman menyarankan, karena lihat saya, mereka tuh heran, kamu ini sehat luar biasa, kamu ini punya kanker tapi kamu luar biasa. Jadi waktu umroh itu juga Motivasimu kondisinya sudah kanker. Alhamdulillah, iya. Jadi saya operasi 2 kali Pak Ustadz, saya kemo 8 kali, kemo 8 kali yang terakhir itu saya justru ditelepon majikan saya, intinya Bu Wiwi kamu benar sudah sehat. Ya alhamdulillah Pak, padahal waktu itu saya barusan dicek. Terus majikan langsung bilang gini aja, lu tolong segera bikin paspor. Saya bingung waktu itu, kenapa wong saya itu dalam keadaan sakit kok suruh bikin paspor. Keadaan sakit suruh bikin paspor. Iya. Bekerja belum ada 5 bulan. Sekitar 5 bulan Pak Iya. Ustadz. Iya. Dan beliau itu mengatakan bahwa ini hadiah buat kamu Bu Wiwi. Ini bagi saya luar biasa Pak Ustadz. Luar biasa sekali. Saya punya majikan yang benar luar biasa. Dia urus semuanya untuk umroh itu. Alhamdulillah. Bahkan saya juga waktu sudah di bandara, beliau mau nemuin anak buahnya yang diumrohin. Oh iya, maaf Pak Ustadz, ini yang diumrohin bukan hanya saya seorang. Beliau juga mengumrohkan sopir yang kalau bisa dibilang dulu masih jatuh bangun beliau. Dia ditemani seorang sopir yang namanya Bang Latif. Bang Latif, istrinya dan saya, 3 orang ini benar-benar dibiayai beliau untuk datang ke Baitullah untuk umroh. Alhamdulillah. Ada rasa tersendiri ya, karena masuk Islam belum hanya kenal cerita Mekah Madinah, untuk kesana aja kehidupannya juga masih sangat sulit. Tiba-tiba Allah memudahkan dengan cara orang lain, warga keturunan ya, bukan siapa-siapa, agamanya berbeda, tapi suruh berangkat umroh. Apa ada doa khusus Bu Wiwi waktu itu? Jujur Pak Ustadz, jelas ada doa yang saya pohonkan di Baitullah. Jujur saya nggak menyangka bahwa hamba bisa datang ke Baitullah, sedangkan untuk mengais rezeki untuk kehidupan sehari-hari, gambaran untuk datang ke Baitullah itu jelas ada, tapi kan senantiasa dalam doa Pak. Tapi ini benar wujud saya bisa datang ke Baitullah. Banyak doa yang saya pohonkan di sana, khususnya terima kasih dengan kesehatan hambanya ini. Dalam buku ini juga saya terangkan di sini bahwa ya Allah, jangan panggil nyawaku sebelum hamba bisa datang ke Baitullah. Kesampaian saya di sana, saya bisa datang ke Baitullah. Saya kan diberi kesehatan, diberi kesehatan ini bagi saya alhamdulillah. Dalam pesawat pun perjalanan yang begitu melelahkan, alhamdulillah saya bisa melalui. Saya bisa jalan di Mekah yang seperti itu. Sujud saya memang waktu itu, ya Allah tolong, walaupun beliau seorang Andika Sutejo,
berlainan akidah, tapi saya tahu persis akhlak beliau. Maaf ya Pak Ustadz, lindungi seorang Andika Sutejo, lindungi keluarganya, lindungi perusahaannya, karena beliau sahabatnya banyak, karyawannya banyak, ratusan bahkan ribuan yang bernaung di pundak beliau. Ini yang senantiasa saya pohonkan. Ada kejadian-kejadian yang mungkin diterima Bu Wiwi waktu di tanah Mekah Medina, ada nggak? Maksudnya Kejadian-kejadian di luar nalar, kejadian-kejadian luar biasa yang diterima Bu Wiwi di sana. oh gitu. Jadi selama saya di sana, alhamdulillah karena memang niatnya waktu diberangkatkan itu aja hati saya sudah rasanya, walaupun itu masih di Indonesia, tapi hati ini rasanya sudah di sana. Pikiran udah pengennya ke sana, otomatis kan motivasi saya untuk sehat. Ya Pak Ustadz, motivasi untuk sehat lah, alhamdulillah saya sehat. Sampai Pak Andika pun pesan ke Bang Latif dan istrinya, tolong jagain bunda saya, tolong jangan jauh-jauh dari beliau, tolong kalau kecapean diingatkan, karena waktu itu fisik saya berangkat itu ya masih, maaf ya Pak, masih pucat karena kan masih perawatan ya, waktu itu perawatan medis gitu loh. Dan alhamdulillah di Jabal Rahmah ya saya juga bisa jalan apa mestinya. Saya didampingin di belakang sampai, bunda jangan jauh-jauh bunda, aduh bunda ini sampai, ya alhamdulillah subhanallah. Bagi saya terus terang diberi kemudahan. Tapi dalam kelompok kami ada yang bisa dibilang kalau ngendikan yang agak gimana, ini apa gimana, itu kok saya yang memberanikan diri, intinya Pak nyun pangapunten, jangan seperti itu, kita di dalam perjalanan seperti ini harus bertingkat baik, mau kakak jenengan marahi tolong. Dan bapak ini berkali-kali mengalami hal-hal yang aneh, dan alhamdulillahnya terima kasih saya diberi kemudahan. Bahkan ada Pak Ustadz, masih dalam sisa hidup bapak ini ada keinginan untuk datang ke sana lagi, pengen bersujud di sana lagi. Keinginan saya masih besar untuk datang ke sana lagi, ke Baitullah untuk sujud lagi Pak Ustadz. Di saat itulah Allah yang mengangkat kemuliaannya, beliau diberangkatkan umrah dalam keadaan sedang sakit, dalam keadaan serba kesusahan, dan itu adalah penyakitnya bukan main-main, kanker yang setiap saat seharusnya harus ada kemo, ada perawatan, tapi Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Inilah Bu Wiwi Irianawati, dan beliau mengirimkan buku kepada saya, biografinya. Kalau Dan ada suatu saat akan saya undang untuk di acara-acara kami, di acara YouTube ya, tapi malam biasanya. Tapi moga-moga besok bisa kita hadirkan kembali. Ada pesan Mbak Wiwi? Insya Allah. Ada pesan apa? Iya, begini Pak Ustadz, terima kasih saya diberi waktu untuk ketemu Pak Ustadz dan bisa menyampaikan perjalanan hidup saya ya. Jadi saya cuma di sini wanti-wanti bahwa Islam itu indah, Islam itu luar biasa. Apa yang saya minta ke Allah nggak lama, hanya pakai hitungan. Saya tekankan ke orang yang dekat dengan saya, itu baik adik saya, baik itu majikan saya, orang-orang di sekeliling saya. Mintalah ke Allah, anggap itu orang tuamu, anggap itu bapamu. Allah akan memberi kalau kamu mau minta. Allah akan memberi. Kalau kamu tidak akan minta, Allah nggak akan memberi. Mintalah, apa yang jadi keinginanmu, mintalah. Dan saya tahu persis, alhamdulillah setiap kali hamba memohon, Allah menjawab doa hambanya ini. Saya hanya pakai hitungan 3 kali, 3 minggu, 3 bulan, dan alhamdulillah Pak Ustadz. Dan saya senantiasa yakin Allah tidak nate sare. Kapanpun itu mintalah, itu yang selalu saya tekankan, dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya tiap hari Pak Ustadz. Oh iya, sekalian matur, ada sahabat teman yang sandangannya kanker seperti saya, sudah lebih dari 30 orang yang kembali ke Allah. Tapi prinsip saya bahwa ya Allah, jangan panggil nyawaku, sembuhkan hamba. Alhamdulillah saya sudah disembuhkan. Hamba ingin datang ke Baitullah-Mu,
Alhamdulillah doa hambanya diijabah Allah. Dan dalam sisa hidupku hamba masih ingin berbagi dengan yang lain. Lah ini bentuknya mungkin Iya. akan tercantum di sini ya Pak Ustadz Iya. ya. Bentuknya Yang support. yang ini fotonya Iya itu foto majikan saya. nih fotonya ya di sini yang telah memberangkatkan beliau ke tanah Mekah Madinah. Di sini ada cerita-cerita beliau ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pemirsa yang berkehendak untuk memiliki, Iya. monggo. Iya, Iya. baik. Iya. Terima kasih Bu Wiwi, ini diceritakan banyak tentang perjalanan beliau, perjalanan menuju Islam, menuju ke Baitullah, Perjalanan yang nyata. perjalanan nyata di kisah hidupnya seorang mu'alaf yang banyak diuji dengan berbagai ujian setelah dia masuk Islam, tapi endingnya beliau tetap cita-cita utama bisa pergi Makkah Madinah, beliau ke sana. Amin. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih. Semoga menjadi Alhamdulillah. inspirasi buat teman-teman, Amin. Alhamdulillah. terutama saya pribadi dan Amin. Terima kasih para Pak. pemirsa YouTube. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi. wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fauzi. Iya. Sengaja saya datang ke sini untuk mengunjungi jenengan. Pisan yo silaturahmi. Pindho yo oke. Iya. Keluargane jenengan diparingi sehat. Alhamdulillah. Di sini yang jelas Bu Wiwi juga yang berkain jenengan. Yang dibantu doain jenengan ya. Untuk khususnya untuk kesehatanku. Dan ini ada sesuatu. Ini bentuk rezeki. Rezeki yang halal. Ikhlas. Aku bantu untuk jenengan bikin pondok. Ya. Ojo nganggep iki sithik ya Mas ya. Iya. Tapi paling ndak niat Bu Wiwi. Semoga menjadi bermanfaat untuk orang kita ming semen sak rong sak lu Mas ya. Tolong diterima ya. Iya. Iya. Terima kasih. Nun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Wiwi pengen lihat pondoknya sekarang? Siap. Iya. Iya. Ini dulu kebun, ini sekarang sudah untuk dijadikan ini ruangan pondoknya. Ya, ini ruang-ruangannya nanti anak-anak di atas sana sama di ruangan-ruangan ini, kanan kiri ini. Kanan kiri ini. Ini Iya. juga kamar-kamar untuk anak-anak ya. Kamar-kamar tapi belum ditempati. Kalau kerjaan keponakanku Mas. Iya. Ini pondoknya Bu Wiwi ini. Yang dulu jenengan nunjukin saya iki Iya. kebun. Kebun itu dulu ya. Ini sekarang pondoknya. Ingat enggak waktu saya masuk di sini? Iya. Saya bilang, "Mas Oci, ndak kok ombone kaya ngono. Tak tunake yo sok dadi dekmu." Ingat enggak? Iya. Ingat enggak? Iya, iya. Alhamdulillah subhanallah. Ini sekarang kita bangun ini dipersiapkan untuk ruangan kelas-kelas santri sama sekolah itu mau salah sementara. Iya. Nih, Alhamdulillah. nih masih proses pembangunan baru 70-an% lah. Iya, nih Alhamdulillah Mas Oci. ini. Ini sebelah sudah milik orang lain. Itu milik pemerintah Oh, milik pemerintah. Kota Salatiga. Nanti kita minta izin untuk diberikan jalan di Oh iya. pintu masuknya santri. Ibu Samsiah, alhamdulillah peraning senengnya. Iya. Aku ingat setiap ketemu ibu jenengan. Mm-mm. Bu Wiwi, dongake ya, dongake tole. Oh nggih insyaallah, Mas Ustaz. Oh nika Mm-mm. aku selalu Iya. ingat ibu. Beliau wafat setelah pulang haji yang kedua dengan saya itu. Gerah itu aja. Alhamdulillah Mas. Ibadah sing ini tuh bisa banget lho. Nggih. Nggih.